Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kita sekarang melaksanakan Pesparawi ke-16 setanah Papua, tapi untuk Provinsi Papua Selatan baru yang pertama kali dilaksanakan, karena memang kita baru terbentuk. Lalu setelah nanti dari hasil ini, kita akan siapkan diri untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 ini tahun depan di Papua Barat, Provinsi Papua Barat, Manokwari sebagai tuan rumah tahun depan. Oleh sebab itu, dengan hadirnya lembaga ini sudah di Provinsi Papua Selatan, kita berharap bahwa semua yang berkompeten, khususnya masyarakat yang beragama Protestan, ikut berperan aktif memuji dan memuliakan nama Tuhan di Papua Selatan. Dan kita memulai dengan yang pertama ini Pesparawi. Kita tidak habis di Pesparawi saja, tapi lembaga ini akan melaksanakan berbagai kegiatan hari-hari besar keagamaan seperti Natal, Paskah, dan kita berharap lembaga ini hadir untuk mempersatukan semua denominasi gereja yang ada di Papua Selatan. Kita tidak hanya melihat bahwa dia ini dari latar belakang GPI, GKI, GIDI, Kingmi, Pantekosta, dan lain sebagainya. Tapi lembaga ini kita berharap hadir untuk mempersatukan semua denominasi gereja di Papua Selatan. Saya pikir demikian. Jadi tahun ini kita melaksanakan Pesta Paduan Suara Gerejawi ini tanggal 24 sampai 27 September di Merauke. Itu akan diikuti oleh seluruh kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan. Natal juga kita akan memulai dengan mungkin karena kesiapan kita mulai dengan lomba vokal grup antar grup se-Papua Selatan dan antar paduan suara se-Papua Selatan. Kita tidak mau antar gereja, karena begini, namanya biar kita memuji Tuhan, tapi kalau untuk antar gereja, lalu satu gereja juara yang lain tidak, akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi boleh dia latihan lewat gerejanya, tapi dia keluar dengan nama grupnya. Nah, sehingga lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi ini dia benar-benar hadir untuk mengamanatkan misi Tuhan, yaitu memuji dan memuliakan keagungan dan kebesaran nama Tuhan. Demikian. Kita berharap bahwa tidak sekedar orang buat kegiatan lalu memuji Tuhan tapi tidak peningkatan imannya. Harus ingat bahwa Allah itu bertakhta di atas puji-pujian. Oleh sebab itu ini yang kita kedepankan. Semua orang di Papua Selatan kita akan ajak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya itu, mungkin ke depan juga kita akan buat lomba cipta lagu rohani dengan bahasa daerah yang ada di Papua Selatan, suku-suku. Lalu kita coba orbitkan dia. Jadi sampai dengan bagaimana kita mengorbitkan penyanyi-penyanyi yang berlatar belakang keagamaan, kerohanian kita. Itu kita akan buat program-program ini, kita akan buat sehingga 5 tahun kepemimpinan saya dengan teman-teman benar-benar kita kedepankan bahwa ini pesta iman, begitu. Jadi setiap tahun kita harus buat pesta iman untuk orang hadir di pesta itu. Lalu yang utama adalah memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Sebenarnya kita butuh anak-anak muda yang benar-benar punya pola pikir, mindset ke depan tentang kita boleh hadir dalam dunia iptek, tapi dunia iptek ini juga kita harus pakai kelebihan ini untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak muda gereja di Papua Selatan kita juga akan menghadirkan mereka, kumpul mereka untuk berbuat kegiatan-kegiatan. Salah satu kita programkan ke depan itu kita akan hadirkan radio suara bahagia Merauke, supaya setiap hari orang dengar firman Tuhan, setiap hari orang dengar khotbah melalui radio yang kita buat. Lalu berikut adalah kita akan buat pelatihan-pelatihan untuk generasi muda khusus musik.
Hari ini kami LPPD menghadirkan 2 piano. Ini pertama di Papua Selatan kita punya piano. Piano ini harga 200 juta lebih. Lalu berapa anak Papua Selatan yang sudah bisa main piano? Apakah kita terus mendatangkan orang dari luar? Itu pertama. Yang kedua adalah berapa orang Papua Selatan yang bisa jadi juri, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Sampai hari ini belum ada. Jangankan Papua Selatan, Papua saja itu baru 1. Makanya kita datangkan juri ini kan dari daerah lain, dari Sulawesi Utara. Coba kita memulai dengan menyiapkan anak-anak muda kita dengan potensi diri yang Tuhan berikan kepada mereka, karena lewat gereja dia belajar sehingga dia ketika berada di masyarakat dia akan siapkan diri untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin Kristen yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita harapkan. Anak-anak muda kita akan dorong. Kita punya panitia ini kan hampir semua anak-anak muda yang kita harap mereka bergerak, belajar, menata semua hal yang kita siapkan sehingga ke depan mereka ganti kita, mereka sudah siap untuk melaksanakan hal-hal ini. Jadi yang pertama bahwa panitia ini kerja cukup cepat. Waktu kita persiapan cuma 2 bulan aja dengan event yang besar tingkat provinsi. Papua itu persiapan udah 2 tahun, tapi tunda terus. Dan kita kenapa bisa jalan? Karena dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan yang luar biasa. Dengan dana yang diberikan ini, coba kita minimalisasi dia untuk kegiatan ini berjalan dengan baik. Kita berharap bahwa peserta datang itu kan, ini saya ulangi bahwa ini pesta iman, pesta untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang yang hadir di ibu kota Provinsi Papua Selatan untuk mengikuti pesta iman ini tidak boleh cemberut, tidak boleh berpikir susah. Dia datang untuk puji Tuhan harus dengan kesenangan hati, ketenangan batin, jiwa. Dan oleh sebab itu, ketika 4 kabupaten ini menyampaikan kesulitan-kesulitan, maka dengan kehadiran kita panitia, kita menjawab mereka yang tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia. Penginapan mereka kita bayar. Biasanya peserta tanggung jawab sendiri selama ini, tapi kita ambil kebijakan karena waktu sempit dan mereka ini kan, jadi begini ceritanya sebenarnya, Papua Selatan masih ikut Papua, tapi karena mereka undur terus sampai dengan Desember, maka kita diperintahkan oleh Kanwil Kemenak untuk segera membentuk LPPD Papua Selatan. Lalu ketika kita dibentuk dan dilantik oleh Gubernur Papua Selatan, maka kita mulai ambil langkah. Kita koordinasi semua ke semua pihak sampai di LPPN tingkat nasional. Kita juga berdialog dengan LPPD Papua dan mereka sangat bangga dengan LPPD Papua Selatan karena kita mereka merasa bahwa kita sangat menghargai mereka. Jadi kita pertemuan 2 kali dengan LPPD Papua dan akhirnya mereka terima. Berikut adalah kita minta semua yang mereka sudah siapkan. LPPD Papua punya juknis itu digunakan di kita, cuma kita rubah saja dan mereka setuju, itu luar biasa. Jadi lagu-lagu yang sudah disiapkan dari Papua itu kita langsung gunakan di Papua Selatan. Jadi tidak mengubah semua hal yang sudah disiapkan oleh panitia Papua saat itu. Jadi akhirnya semua kita rubah dengan Papua Selatan, tapi menggunakan juknis yang sudah digunakan oleh Papua. Itu. Jadi lagu-lagu mereka sudah tahu semua. Yang sekarang ini kan kita mau supaya kita bergerak sendiri karena kita sudah provinsi, begitu. Dan kita diizinkan dan dukungan luar biasa dari Gubernur Papua Selatan untuk kita dengan memberikan dana penuh untuk pelaksanaan ini. Sehingga semua hal dari transportasi lokal, penjemputan, penginapan, semua disiapkan oleh panitia dan dibayar oleh panitia. Itu sudah. Jadi tidak ada beban untuk peserta yang datang di ibu kota Provinsi Papua Selatan. Dukungan dari para bupati di 4 kabupaten ini luar biasa. Kemarin itu
Asmat, Bupati langsung melepas mereka di Asmat. Lalu berikut ketika mereka berangkat, kita juga jemput mereka, dan mereka seperti merasa terharu sekali di pelabuhan, karena rupanya panitia pengurus semua jemput di pelabuhan dengan kesiapan yang matang. Lalu berikut MAPI juga sudah dilepas oleh bupatinya kemarin. Mereka sudah kirim kita foto-foto. Lalu Boven itu bupati melantik LPPD kabupaten sekaligus melepas peserta. Jadi dukungan luar biasa dari 4 kabupaten. Merauke mungkin 1-2 hari mereka langsung Sabtu ya pelepasan. Dan kita juga akan ambil kebijakan, karena usul dari Merauke mereka tinggal beda-beda. Kita tetap ambil kebijakan untuk mereka juga nanti ditampung supaya latihan dan lain sebagainya itu bisa satu. Nanti kita siapkan satu hotel juga untuk kontingen Merauke supaya mereka latihan baik dalam satu tempat, koordinasinya baik. Itu dukungan, dan saya pikir semua kami didukung penuh. Terima kasih untuk seluruh 4 kabupaten, pemerintah kabupaten, baik Bupati Merauke, Asmat, Boven, dan MAPI. Dan yang terutama terima kasih untuk PJ Gubernur Papua Selatan, yang juga Pak Sekda Papua Selatan, yang jujur bahwa 2 pimpinan ini Muslim, tapi mereka dukung kita dengan penuh. Kemarin kami rapat pimpinan, Pak Sekda masih sampaikan untuk Tuhan itu tidak boleh tanggung-tanggung. Beliau sampaikan bahwa ini kan punya Protestan Pesparawi, nanti ada juga Muslim punya MTQ, kita dukung, lalu ada Katolik punya Pesparani, kita dukung. Ini kebijakan pimpinan yang luar biasa, karena kita percaya bahwa setiap hal baik yang kita buat, Tuhan akan menggerakkan setiap hati orang untuk akan mendukung, membantu kita untuk hal ini. 2 bulan ini saya lihat panitia ini luar biasa. Kita punya sekretariat, lalu mereka tiap hari rapat segala hal. Ada yang ke Jakarta untuk pesan sarana prasarana barang dan lain-lain. Semua mereka jalan biasa, luar biasa. Jadi saya pikir karena untuk Tuhan, semua orang ini bekerja dengan sukacita. Saya biasa pesan untuk panitia, mau supaya Tuhan itu lihat kita dengan hati yang gembira. Satu, jangan hitung berapa uang yang kita dapat dari kegiatan ini. Kerja dengan sukacita, jangan mengeluh. Percaya bahwa setiap kita yang bekerja dengan sukacita, tidak mengeluh, Tuhan akan kasih kita satu tandairan ke tandairan yang lain. Begitu. Netralitas kita itu kita sudah tunjukkan dengan menghadirkan juri dari luar, juri yang profesional. Ini guru-guru besar di bidang musik. Bolehlah nanti di pembukaan baru Bapak hadir di Mandala. Juri-juri ini mereka akan tampilkan permainan piano yang luar biasa. Dan ketika kami beli piano di Jakarta, juri ini profesor ketuanya ini ikut memilih piano. Bahkan ketika kami tunjukkan venue-venue di Merauke, kami hadirkan juri juga, Profesor Rumengan. Ya, beliau ini Katolik, Profesor Rumengan ini. Tapi karena jiwanya itu untuk semua, ya kita itu cara kami untuk netral. Jadi begini, netral berikut itu nanti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa pada saat juri menilai selesai lomba, jadi satu regu itu langsung nilainya keluar. Nilai langsung keluar. Kita tidak tunggu lagi 5 menit, 10 menit, sudah tidak. Karena langsung keluar dan peserta langsung lihat di TV itu nilainya berapa. Jadi misalnya dia ada 70, lalu peserta berikut 72, dia harus tahu bahwa dia akan ada di posisi berapa. Lalu berikut adalah belum tentu seluruh kabupaten yang ikut ini nilainya gold misalnya ya, terbaik. Belum tentu, bisa saja di bawah itu. Padahal nanti yang berangkat itu kita harap yang terbaik. Nah, jika kita tidak dapat di level atas, maka
kita akan pilih penyanyi-penyanyi terbaik dari 4 kabupaten, gabungkan mereka jadi satu kekuatan. Lalu kita siapkan mereka masih berapa bulan ya? Nasional itu Maret tahun Juli. Juli pas libur 2025 itu kita siapkan mereka berapa bulan ini dengan kita datangkan pelatih yang terbaik. Kita punya piano terbaik, sudah ada 2 yang kita beli ini untuk mereka dilatih. Jadi gampang. Minta maaf, saya sangat netral untuk hal-hal ini, apalagi untuk puji Tuhan ini. Jangan kita main-main dengan ini karena kita kenal, ini karena kita punya satu lembaga gereja, ini karena saudara kita, ini itu. Stop dengan cara-cara begitu. Saya belajar dari saya guru olahraga yang dididik untuk sportif, netral. Di olahraga itu kalau orang tidak sesuai langsung ketahuan. Lihat aja di bola kaki, kalau wasitnya tidak jujur ketahuan, pasti dapat pukul di lapangan. Jadi ini kita bawa dia masuk dalam sistem kita di lain-lain, sehingga netralitas itu kita jaga. Karena semua ini, apalagi ini pekerjaan Tuhan, jangan kita main-main di dalam. Begitu ya. Jadi nanti selesai tanggal 27 sudah ada hasil. Kan ini kita ke nasional ini membawa nama Papua Selatan, bukan nama kabupaten lagi. Yang sekarang datang ke tingkat provinsi bawa nama-nama kabupaten. Jadi gini, misalnya Boven di paduan suara anak remaja, dia juara 1 nih. Tapi dari penilaian Yuri kategori itu dia tidak memenuhi standar nasional. Berarti kan dia tidak bisa mewakili Papua Selatan. Oleh sebab itu, cara terbaik adalah dari kategori ini kita lihat, di Asmat ada 2-3 yang bagus, di Mapi ada 2-3 yang bagus, di Merauke, lalu kita gabungkan mereka, kita siapkan pelatih nasional yang bagus. Begini, jangan sampai kita ke Manokwari itu kita jadi pelengkap. Bolehlah kita provinsi baru, tapi provinsi baru yang kegiatan ini kan sudah ke-14 ya, Papua laksanakan, dan kita harus selalu ikut Kabupaten Merauke, Boven dan Mapi. Sekarang kita buktikan bahwa mewakili provinsi kita tidak jadi pelengkap. Berapa bulan ini saya pikir kita persiapan akan bagus, akan matang. Ya, kita berharap bahwa kalau misalnya dari setiap kategori lalu kabupaten itu juara 1 tapi tidak memenuhi standar nilai sampai dengan gold misalnya, ya dia harus mengalah, lalu dia boleh menerima hasil juara 1 tapi dia tidak bisa mewakili Papua Selatan ke tingkat nasional. Nanti LPPD yang ambil kebijakan adalah yang tadi, menunjuk pelatih, mengumpulkan mereka dari penyanyi-penyanyi terbaik itu, dijadikan satu untuk Papua Selatan ke tingkat nasional. Begitu. Baru bergabung ini, sebenarnya saya orang Protestan yang juga aktif, saya juga punya vokal group, tapi saya baru bergabung di LPPD ini. Selama ini saya di Merauke, saya lihat aja apa sih LPPD ini dibuat, lalu misi visinya apa untuk Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan kasih tanggung jawab kepada saya dan teman-teman, Pak Ketua Panitia ini kan Ketua Harian LPPD, kita coba memulai dengan menata dia benar-benar pesta iman untuk semua orang di Papua Selatan. Saya waktu ketemu dengan LPPD Papua lalu LPPN, saya sudah bilang bahwa saya tidak mau kita hanya sekedar Pesparawi selesai langsung kita tidur, tidak ada kegiatan-kegiatan begitu. Kita harus buat terus sampai masa berakhir jabatan kita, baru kita stop. Kalau periode berikut lalu Tuhan bilang ya sudah, kau sampai di situ orang lain lanjutkan, ya silakan dengan program dia. Tapi program kita adalah bagaimana kegiatan kerohanian lewat LPPD ini dia terus bangkit dan memuji Tuhan. Misalnya anak-anak jalanan, kenapa sih sekali-sekali kita tidak kumpul mereka? Mungkin tiap minggu pengurus LPPD kumpul mereka di satu gereja, doa bersama dengan mereka, menyanyi, makan dengan mereka sama-sama, lihat mereka, dorong mereka untuk ke sekolah.
Bila perlu kita jadi lembaga yang mendorong mereka sampai dengan jadi anak orang tua angkat kepada mereka dan mengurus mereka. Karena begini, kita boleh berkhotbah hebat di atas mimbar sampai dengan orang bilang, wah khotbah paling bagus. Orang lihat kita tiap hari Minggu rajin ibadah di satu minggu berjalan, bilang tim doa kuat. Tapi kalau kita tidak punya kasih kepada sesama, semua tidak ada berguna. Jadi kita baca Alkitab itu dari A sampai Z, satu saja, kasih kepada sesama. Lembaga ini hadir untuk merubah semua pola pikir kita untuk jangan lagi ada perbedaan denominasi gereja. Mari kita bersatu, GKI, GPI, GPDI, KINGMI, apalagi macam-macam ini. Makanya di dalam pengurus LPPD saya sudah instruksikan, ambil dari semua lembaga gereja, gabung ke dalam. Yang belum ada, panggil bergabung. Jadi misalnya KINGMI belum ada, panggil mereka 3 atau 4 orang. GPDI belum ada, gabung. GKI belum ada, GPI, semua kita gabung jadi satu. Kali ini konsumsinya kita kasih tanggung jawab ke Perwata GPI. Nanti misalnya Natal kita kegiatan, jangan Perwata GPI lagi, kita pindahkan ke GKI. Nanti misalnya Paskah lagi, kita pindahkan ke ibu-ibu Pantai Kosta. Jadi kita keliling. Nah, berikut juga kita akan bentuk, kita punya paduan suara khusus LPPD Papua Selatan dengan vokal group khusus. Jadi keliling di semua gereja. Begitu. Kita fasilitasi transportasi lain tiap minggu keliling di gereja-gereja ini. Begitu. Terima kasih untuk pejabat Gubernur Papua Selatan Bapak Sekda yang sudah membantu kami. Terima kasih untuk 4 bupati di cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan, ketua-ketua LPPD. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Papua Selatan, terlebih khusus seluruh hamba-hamba Tuhan. Doakan kegiatan ini di gereja. Bila perlu di depan gereja itu ucapkan selamat dan sukses Pesparawi buat semua di depan gereja masing-masing, sehingga nuansa kebersamaan melalui Pesparawi ini bisa jalan dengan baik. Sebagai manusia kami juga punya keterbatasan, kekurangan dan kelemahan. Saya biasa mengatakan kekuranganku adalah kelebihanmu dan kekuranganmu adalah kelebihanku. Mari antara kekurangan dan kelebihan itu kita saling melengkapi agar setiap apa yang kita kerjakan itu menjadi sempurna. Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini akan terus memberkati kita semua dan memberkati Papua Selatan untuk masyarakat maju, mandiri, sejahtera karena Tuhan ada di sini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.